Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayu'zi jarah. Amma ba'd. Ibu kunaon jalan pelit kieu ece? Kunaon? Teh acan siapa? Anu tunduh aya? Aya. Anu lapar aya? Anu teu boga duit aya? Aya. Anu KPR-na can lunas aya? Aya. Syakalaru. Ampun. Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, syamana wa syamakum. Semoga Allah menerima ibadah saum Ramadan kita. Mudah-mudahan yang saumnya tamat kemarin Allah haramkan tubuhnya untuk masuk neraka. Mudah-mudahan yang hadir di acara ini Allah berikan kesehatan yang paripurna, rezeki yang berkah dan melimpah, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak keturunannya soleh solehah, tetap istiqomah,
wafatnya husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, halo, assalamualaikum. Yang saya hormati segenap Bapak Ketua RW, RT beserta para jajaran, para sepuh, bini sepuh, para ustadz, ustadzah, Bapak Ketua DKM, dan ibu-ibu anu garulis, anu halisna marehong, anu biwirna bareureum. Mudah-mudahan ibu semua jadi ahli surga tanpa hisab, masuknya ke pintu-pintu mana aja yang ibu sukai. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum dimulai saya mau bacakan ayat Al-Quran wayahna sakali sewang. Well kumaha bu? Well pak sakali saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak ya. Siap bu, kompak bu pak. Siap. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Astagfirullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sok ulang deh. Astagfirullahaladzim. Ibu resep nu pondok, resep nu panjang. Ya sok atuh, sok diulang lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sok Bayopi tong lebat tungkul ulang Bayopi. Nah, berkikiran atuh. Sok diulang lagi kikian, Yopi diulang. Bu, beliau itu sahabat plus guru saya, Bu. Jangan dan memang iya, Bu. Baik, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Dan janganlah kalian tercerai. Halal bihalal silaturahmi. Betul? Penting enggak itu teh, Bu? Cek syaha penting. Ciri lain tadi. Ayopi ya pemajikan siapa? Ayopi nu ieu kan ieu teh. Tapi syarada ngaco sorangan dan tadi sih gitu. Jangan dikasih obat ya, Pak. Obat. Kula. Ini besok kembali datang 2 kali nuka hiji di jero masjid, nuka 2 di luar sugan teh geus larobah angger ngararacau. Baik, kenapa penting silaturahmi Pak? Pak, halo, assalamualaikum. Pak, tong jempay wae tadi jumaahan atuh. Kenapa silaturahmi itu penting Pak? Memperpanjang umur. Aduh, si ganunya bener lah. Jawabannya si gak Ustad. Well, Ustad. Baik, Pak Yopi, kenapa penting silaturahmi Pak Yopi? Sok di video kan, keluaran di Facebook kan. Pak Yopi, kenapa silaturahmi penting Pak Yopi? Hah? Tuh, Pak
Pak Yopi mah kanu duit wae punya nambah rezeki nggak salah, tapi nanti kalau saya jadi presiden ya uang 100.000 diganti gambarna make beungeut Pak Yopi ngan judulna lain pahlawan nasional suami durhaka. Ya wae memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Betul Pak, Bapak nganggo batik tah Pak. Kenapa penting silaturahmi Pak? Menghilangkan dosa. Menghilangkan dosa. Well, cing sadeunya ibu-ibu tah bu tah anu halisna mehong anu make kutek tah bu tah ibu sok jawab iroh lain surah syuri. Kenapa penting silaturahmi? Itu gerak ke kelas syiri, ampun ya warga. Bu, halo, assalamualaikum. Bu, kenapa silaturahmi penting? Halal bihalal teh puncaknya silaturahmi. Tapi silaturahmi punya puncak lagi. Apa itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Silaturahmi itu puncaknya adalah saling mengajak kepada ketaatan, ketakwaan. Jadi kalau ada satu warga, satu hubungan ukhuwah, satu hubungan ikhwah mengadakan acara seperti ini cuman buat makan-makan ya. Cuman buat kumpul-kumpul, cuman buat berkata sesuatu yang tidak bermanfaat, alah lo gue. Well, kenapa silaturahmi penting guys? Kenapa bu? Mempererat persaudaraan. Mempererat persaudaraan, nggak salah. Jadi kalau ada yang menjawab silaturahmi itu penting, iya penting. Apa tujuannya? Memperpanjang umur, oke. Memperbanyak rezeki, iya. Lebih mengekat ikhwah, iya betul. Betul. Tapi kita sebagai manusia ada yang lebih penting dari itu semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati teh punya 3 perkara. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia, kalian tidak akan pernah paham kapan akan diwafatkan. Betul bu? Hai manusia, kalian tidak akan pernah tahu juga di mana kalian akan wafat. Betul pak? Yang terakhir, kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana caranya kita meninggal dunia. Sekarang saya mau tanya, kalau Pak Yopi meninggal, emang Pak Yopi mau sholat sendiri bu? Emang mau mandi sendiri? Memang mau pakai kain kafan sendiri? Emang mau dikubur sendiri? Tidak. Oleh karena itu, lau anna rajulaini tahabba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah. Yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya. Kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, siapa yang kelak akan mulasyarat jenazah kita kalau bukan tetangga? Betul bu? Saya mah pengen sama anak-anak di mulasyaranya, pengen sama anak-anak nanti disolatinnya. Anak ibu ternyata jadi pejabat di luar kota, mau apa dikata? Betul? Oleh karena itu, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Tidak dikatakan kita adalah orang beriman dengan tingkat ketakwaan apabila hubungan dengan Allahnya baik, tapi hubungan dengan tetangga acak-acakan. Hubungan dengan sesama manusia juga porak-poranda, tidak bisa. Oleh karena itu, bersilaturahim, disambungkan kasih sayang, dipererat ikhwah, dipererat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Kita ini orang mukmin, tentu saja bersaudara. Dikatakan kita bersaudara karena kita itu punya satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ibu yang di ujung
ujung kanan dengan ujung kiri saya. Apakah ibu bersaudara secara turunan rahim? Tidak. Tidak. Tapi Anda adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah, mempunyai ayah yang sama, nah itu Nabi Adam. Makanya jaga itu semua. Kalau suatu saat kita mengalami kesulitan, siapa kelak yang akan menolong? Kalau bukan tetangga. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepadaku dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Well, ibu sudah memuliakan tetangga belum? Yakin? Jangan sekarang duduk berjejer seperti besti si ganunya, balik di dia diomongkeun deui. Aya nu kitu di dieu. Aya tuh tinggal biasana nu sok ngomongkeun batur emasna reuncem. Geus tong disumputkeun da geus kecil. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Kita harus sadar. Kita harus betul-betul berbenah diri. Ada apa hubungan kita kalau tidak baik dengan Allah? Salah satunya adalah yang tidak baik hubungannya dengan tetangga kita. Namun puncak dari halal bihalal bukan berkumpul saja, bukan hanya saling menanyakan kabar, bukan saling membanggakan apa yang sudah didapatkan, bukan membanggakan anak-anak kita, bukan membanggakan atas apa yang kita dapatkan di dunia. Tapi puncak dari halal bihalal adalah silaturahmi, menyebarkan kasih sayang, dan kasih sayang pun harus turun keberkahan. Oleh karena itu puncak dari silaturahmi adalah mengajak kepada ketakwaan. Ibu kalau ketemu sama besti, apa yang ditanya? Sok jawab, apa Bu? Beb, kumaha kabarna? Betul? Sehat, betul? Di mana ayeuna, betul? Betul. Setelah itu apa lagi? Anaknya berapa? Teu kudu aya nu kitu mah. Kalau kita orang Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Ini yang kadang-kadang gagal paham di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami keimanan. Kalau kita cuma ketemu nanya, budak sabaraha, gimana kalau yang ditanya ternyata nggak bisa punya anak, Bu? Gimana kalau dokter itu memvonis dia itu mandul, Bu? Sakit tidak hatinya? Hati-hati. Makanya faliyakul khairon auliyasmut. Kalau sekiranya tidak perlu dikatakan, sudah kunci diam. Tapi silaturahmi yang mengajak kepada ketaatan yang seperti apa? Ketemu sama temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa ta'aluk, alhamdulillah, anak toyib, gimana sekarang kerjaan? Ya boga digawe kumaha. Betul? Betul tidak? Tapi silaturahmi orang Islam ketika zaman Nabi yang bertanya itu apa? Yang ditanyakan apa? Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa ta'aluk, alhamdulillah, anak toyib, gimana hari ini? Sudah berapa juz yang dihafalkan? Atuh da ayeuna kieu, apa di urang mah beda. Silaturahmi ketemu sama besti, anu ditanya budak, kumaha budak ayeuna? Alhamdulillah, anak abi mah geuning tos lulus Akpol, anu hiji panas. Oh alhamdulillah, budak abi geus jadi insinyur ti ITB. Anu hiji bung eleh, alhamdulillah, budak abi mah jadi pengusaha sukses. Naon usahana? Eta jual beli lapangan golf. Da embung eleh teh. Jadinya apa? Hasad, hasud, dengki, pulang ke rumah suami yang punya salah jadi korban. Bapak tak mimiti aya naon mah itu tingali saha eta tetangga anu di blok hareup kunaon mobilna geus genti da jual beli lapangan golf. Mamah maki bareto make Grab we jeung Grab tuh. Bapak itu tingali si ibu eta nu mana anu masna nireuncem. Dioprek wae da si bapak mah geus tong dioprek Pak.
ampun eta jek teh ngarenyet Pak sok asupkeun ka irung asupkeun ka irung tak kitukeun asupkeun ka irung sok ngarenyet dijamin aya wae nya pijeun obat Gusti baik tuh jadi poho deui tuh nya da bandel aki-aki teh kudu carekan wae ampun Bu halo assalamualaikum Bu halo assalamualaikum Bapak itu tinggali si ibu eta mah kunaon imahna geus dilotengkeun mama mah ti baretok ieu we KPR ge can lunas kunaon da budakna ayeuna geus sukses gawe lulus jadi akpol tuh betul Bu hati-hati dengan yang seperti itu lau anna rajulaini tahaba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akhar bil maghribi silaturahmi yang terbaik adalah ketika kita bertemu ngajak ketaat Ibe kumaha kabarna alhamdulillah damang pisan ayo ke aya pengajian kurang datang ke masjidnya tak nu kitu Bebe aya duit teh aya sabaraha 100.000 deui sok atuh bikeun ka saya 20.000 jangan naon eta aya yatim piatu di hari kurang bere tuh Besti, engke gugakeun abinya tengah wengi kunaon abi teh ini hese pisan kanu tahajud sugah we ditelepon ku ibu mah abi teh gugah tuh apabila ada dua orang saling mencintai karena Allah yang satunya ada di ufuk timur yang satunya di ufuk barat kalau mereka mencintainya di dalam ketaatan silaturahminya mengajak kepada kebaikan meskipun yang satu di ufuk timur yang satu di ufuk barat maka Allah akan kumpulkan mereka kembali la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah dikumpulkan kembali di hari akhir yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya ketika mereka berkumpul kembali mereka akan saling berpelukan kata Allah masuklah kalian ke dalam surgaku bergandengan tangan warga pesona Bali yang sukses yang seperti apa bukan yang rumahnya 2 lantai warga pesona Bali yang sukses yang seperti apa bukan yang kerjaannya jadi direktur atau manajer bukan yang sertifikatnya di mana-mana, hartanya miliaran, bukan yang setahun sekali berkumpul seperti ini, bukan. Tapi warga pesona Bali yang sukses adalah ketika Anda di yaumil akhir kembali bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah tanpa kekurangan satu apapun, karena kalian saling bersaksi bahwasanya Anda pernah mengajak di jalan yang taat kepada Allah. Ente cukup ku amin lamun tatangga masih kena diomongkeun teu cukup ku amin ari RT DKM RW masih kena digibah-gibah oleh karena itu bermuhasabah kita waktunya tidak tahu kapan datang mati kita tidak tahu di mana tempatnya bagaimana caranya oleh karena itu kita membutuhkan mereka. Kalau kita sakit, anak-anak lagi sibuk, siapa yang akan merawatmu? Salaki, kawin deui salaki namu. Bapak kalau istri suatu saat meninggal dunia, berharap pada siapa? Anak-anak, ternyata anak-anakmu jadi dokter yang sukses, jadi pejabat yang sukses di luar. Bagaimana kalau kita nanti sendirian? Siapa yang akan menemani? Demi Allah, tetangga. Muliakan mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Tidak dikatakan seseorang itu beriman dengan total apabila tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ieu bahaya. Oleh karena itu, punten, dalam kesempatan kali ini mari kita muhasabah berapa lama kita hidup bertetangga tapi kita tidak pernah tahu kesusahan tetangga kita. Betul Bu? Ibu sekarang berkumpul di sini, tiungna ngagober, pakai seragam majelis taklim, kadang-kadang aya kue diharap, di selfiean. Bari ngahuap onde-onde cekrek upload di status WhatsApp slide pertama alhamdulillah halal bihalal dengan warga. Ketika Anda pamer kenikmatan, orang yang di sebelah rumah kita belum makan.
Kenapa belum makan? Gak punya uang buat beli beras. Apakah yang itu dikatakan orang mukmin yang betul-betul beriman? Sedangkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikatakan seseorang beriman dengan total apabila dia tidak mencintai saudaranya. Kalau kita mencintai saudara, beda cerita. Mereka dalam kesusahan kita bantu, mereka dalam hal-hal yang sempit kita lapangkan, mereka punya aib kita tutupi. Apa diurang mah henteu. Aya salah saeutik di baeudan. Ada julid sedikit ketemu di tengah jalan, mah melaan muter ka ditu. Kunaon da geuleuh. Kang Mega, masalahnya dia sudah pernah fitnah saya. Dia sudah pernah menjelek-jelekan saya. Maafkan. Maafkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kang, saya sudah terlalu sakit hati ini. Bahkan hampir seminggu saya menangisnya karena fitnahan dia. Padahal saya itu gak pernah memfitnah dia. Biarkan Bu, tukarkan rasa sedihmu, tukarkan air matamu, tukarkan sakitnya, tukarkan kesalmu dengan surga, kata Allah. Yang seluas langit dan bumi diperuntukkan hanya untuk orang-orang bertakwa. Sedangkan salah satu definisi dari ketakwaan, ketika kita mendapatkan rasa penyiksaan dalam hati, difitnah, digunjingkan, direndahkan, hampura wal kaziminal ghaizo, tahan amarahmu, wal afina aninnas, maafkan mereka. Itu tapi ternyata susah bener ya Bu ya. Betul tidak? Betul tidak Bu? Kalau gitu buat apa kita jadi ahli sholat? Buat apa kita jadi ahli saum? Buat apa kita jadi ahli zakat? Bapak sekarang sholat tiap hari, Pak, sholat, Pak. Bahkan Bapak naik haji 40 hari Bapak di tanah suci, sholat di Masjidil Haram, pahala 100.000. Datang ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1.000. 40 hari Pak, Bapak ahli tahajud, sholat waktunya 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Bapak ahli saum, jago ngaji, ibu ahli sodako, nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nalang butuh, nalang susah. Tapi itu semua nanti di yaumil akhir bangkrut. Karena apa? Atadruna mal muflis? Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Bagaimana orang yang bangkrut? Katanya orang yang nggak punya harta benda uang. Bukan. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis-salati wasyami waz-zakati. Nanti orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, dengan kebaikan-kebaikan yang melekat kepada dirinya. Ya tadi, baca Quran gak ketinggalan, sodakohnya well pisan, ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safat kadama haza wa daraba haza wa yu'ti haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Orang yang bangkrut yang berbuat kebaikan, ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, ahli berbuat kebaikan, tapi masih menyakiti hati saudaranya, menuduh saudaranya, memukul saudaranya, memakan harta orang lain, menumpahkan darah saudaranya. Maka ketika kita punya amal baik, itu diberikan semua kepada yang kita sakiti. Dosa-dosa orang yang kita sakiti dimasukkan ke dalam kita. Bangkrut tidak Bu? Bangkrut tidak Bu? Bangkrut tidak Pak? Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Summa turiha finnar, masuk kalian ke neraka, enggak dihisab lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa tingginya derajat seorang tetangga kita, orang lain. Oleh karena itu Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum
wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hai satu kaum, janganlah kalian itu mengolok-olok kaum yang lain. Belum tentu Anda itu lebih baik dari yang diolok-olok. Hai para wanita-wanita, janganlah kalian mengolok-olok wanita yang lain. Belum tentu Anda itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah menyatakan kita beriman. Lalu apalagi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtumu. Janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain, janganlah saling mencela, janganlah saling menggunjing. Apa Anda jadi orang yang tega memakan bangkai daging saudaranya sendiri? Tentu Anda merasa jijik. Namun yang terjadi pada kenyataannya, halal bihalal adalah sebuah simbol menyatakan bahwasanya kami telah menghalalkan dosa-dosanya. Tapi pada kenyataannya sifat dan sikapnya tidak pernah khair dan tidak juga menuju ma'ruf. Oleh karena itu, bagaimana kelak kita akan mendapatkan surga apabila hati ini masih ada hasad, ada hasud? Kunaon jangan rempling aja. Aya nu kitu di dieu. Aya nu kitu di dieu. Anu sok ngomongkeun batur aya. Teu aya hareupeun Pak Ustaz. Engke geus beres matong boro tatangga geus beres mati dieu Ustaz diomongkeun. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Pak. Kita tidak tahu kapan akan wafat. Kita membutuhkan mereka. Karena ketika kita wafat, yang memulasara kita adalah tetangga, yang menyolatkan kita adalah tetangga, yang menggotong jenazah kita ke masjid tetangga, yang mengantarkan kita ke alam kubur nanti tetangga. Bahkan puncaknya ketika kita dimasukkan ke liang lahat, tanah-tanah ditimbunkan, siapa yang kelak akan mendoakan kita kalau bukan tetangga-tetangga kita? Karena pengajaran Islam itu saklek. Kalau kita selama hidup di dunia melakukan keburukan, maka kita akan dicap sebagai orang yang buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita selama hidup banyak melakukan hasanah, kebaikan-kebaikan yang penuh dengan hikmah, ketika kita wafat, maka orang pun akan selalu menganggap bahwa kita adalah orang yang baik. Well, Bu. Well, Pak. Hati-hati, jaga ikhwahnya, jaga silaturahimnya. Puncaknya adalah saling mengajak, mengingatkan kepada ketakwaan, kepada ketaatan. Kalau kita hanya berkumpul untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat, ini yang bahaya. So, Ibu kalau berkumpul dengan besti, apa yang diobrolin? Seseuheun moal mungkin. So, besti ka dieu geura. Aya naon? Aya berita anyar. Naon beritana? Eta kumaha si Erka jeung si Lisa tah. Geus tong diuruskeun. Urusan batur. Urusan orang lain. Jangan membuka pintu nerakamu. Apa yang bukan hakmu jangan diurusin. Urus saja urusan kita sendiri. Urus saja urusan kita sendiri. Karena kenapa? Belum tentu nanti mata ini yang akan menatap Allah. Belum tentu telinga ini yang akan mendengar ucapan-ucapan salam. Belum tentu nanti mulut ini yang akan mendapatkan kesejukan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah. Belum tentu kaki ini yang akan melangkahkan kaki menuju surganya Allah. Baru selangkah di sirat udah kejebrus. Betul, Bu? Betul, Bu? Oleh karena itu muliakan orang di sekitar kita. Coba, apakah pernah di dalam satu perkumpulan, satu ikhwah, ketika kita ngobrol di sini, misal ngobrol malam-malam, Ibu, Bapak, kira-kira di sini ada berapa kakak ya? Oh, ada 150 kakak, misal. Coba kita data mana yang tidak mampu. Terus mau ngapain? Coba ada ininya enggak? Ada baitul malnya enggak di Pesona Bali? Gimana gitu? Nanti kita bantu. Tuh.
Ibu, bapak, coba kita data ada berapa kakak? Ada 150, yang muslim berapa? Ada 100 kakak. Oh, coba tuh kita cek, udah pada bisa Al-Quran belum? Kalau belum bisa, ayo kita bikin programnya di masjid. Luar biasa. Lau anna rajulaini tahabba fillah, cintai sesama kita itu karena Allah, untuk mengajak kepada ridhonya Allah. Jadi kalau ada acara halal bihalal, pulang dari acara halal bihalal tidak ada yang berubah dari sifat dan sikap, maka akhlak pun biasa-biasa saja, Dapat saya katakan ini acara gagal total. Well Bu, well Pak, apakah ibu dan bapak bisa memahami? bukan tidak boleh, silakan, silakan. Silakan kita bersosialisasi, kita bermusafahah, boleh silakan. Tapi hasilnya adalah kita betul-betul saling membutuhkan, kita betul-betul saling menjaga satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka dan azab Allah. Karena api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kata si itu ngobrol dua anta Bu, halo wassalamualaikum, baru makan tiung coklat. Hati-hati. Kalau kita ingin baik di hadapan Allah, maka muliakan tetangga kita, sayangi mereka, Dan yang paling pasti ajak mereka ke dalam ketaatan. Karena kenapa? Harta yang paling berharga selain iman dan kesehatan adalah teman-teman yang selalu mempedulikan urusan akhirat kita. Jadi kalau ada tetangga, ada teman kita, ada bestie kita, ada saudara kita di komplek ini sedang hijrah, dukung, tong diomongkeun. Aduh, bareto mau pakai celana jeans belel, nah ini mah baju awewe dipakai, dan pakai gamis. Jangan, dukung. kalau ada yang membenarkan kita tentang kelakuan kita yang tidak baik, jangan sakit hati, terima dengan lapang dada. Karena salah satu harta di dunia ini yang paling berharga adalah teman-teman yang selalu peduli akan urusan akhirat kita. Jangan benci mereka, rangkul mereka. Mereka hijrah karena Allah, sayangi mereka. Kalau tidak ada mereka, siapa kita? Karena seseorang itu akan ada pada masanya, tidak semua di atas. Kehidupan itu berputar bagai roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita sedang susah, siapa nanti yang akan tolong? Kalau kita tersesat, siapa yang akan mengulurkan tangan nanti? Tetangga kita. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, puncak dari halal bihalal adalah silaturahmi, menyambungkan kasih sayang. Tapi puncak dari menyambungkan silaturahmi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bu, halo, assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Sudahkah kita memuliakan tetangga kita, Pak, atau kita lebih sibuk dengan keadaan sendiri? Ketemunya nanti aja di masjid gitu. Bu, sudahkah kita sekarang memuliakan tetangga kita? Ataukah kita cuma ketemu setahun sekali seperti ini, sisanya olangan-olangan? Hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Silih asa, silih asi, silih asu, saling menjaga, saling menghormati, menjaga izzahnya, tutup aibnya, jangan pernah dibuka. Ini juga bahaya. Kenapa silaturahmi bisa hancur? Yang kedua, adanya ego di dalam hati kita, merasa bahwa diri kita yang paling baik, merasa bahwa diri kita yang paling perfect, merasa bahwa diri kita yang paling sempurna. Oleh kata itu, karena Allah
Perhatikan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan pernah kita sekalipun memalingkan wajah kita kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Merasa kita yang paling baik itu salah, merasa kita yang paling benar juga itu salah. Kenapa Kang Mega? Merasa soleh itu salah, tapi kalau merasa salah itu yang soleh. Kenapa silaturahmi bisa hancur? Oleh karena itu kita harus menjaga hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Jaga hati, maka pikiran kita akan baik. Kalau pikiran sudah baik, maka lisan pun akan baik. Kalau lisan sudah baik, maka berdampak kepada kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan mengatur karakter dan amalmu. Kalau amal kita sudah baik, maka Allah senantiasa akan langkahkan kaki ini ke tempat terbaik, wafat di tempat terbaik, dan wafatnya sedang melakukan amalan terbaik. Tapi sebaliknya, kalau hati tidak dijaga, maka pikiran pun akan buruk. Kalau pikiran sudah buruk, maka lisan pun akan jelek. Kalau lisan sudah jelek, maka kebiasaan akan jelek. Kalau kebiasaan sudah jelek, umur 40 tahun, akal sudah sempurna, tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut, maka Allah akan wafatkan Anda sesuai dengan amaliyah buruknya. Tapi jangan salah sangka, jangan salah tafsir ya Bu ya. Nanti pulang dari sini ibu nangis sama suami, bapak, naon mama, eta cek Ustad Mega naon, jalmi mah bakal maut sesuai kebiasaan. Terus mama kunaon mewek, aduh apa mama tukang lotek. Terus engke paehna direndos, lain gitu. Hati-hati, jaga hati, jaga perasaan, jaga pikiran, jaga lisan, jaga perbuatan, maka engkau akan berakhir dengan husnul khotimah. Lalu yang terakhir, binikmatihi ikhwana. Salah satu nikmat Allah yang besar itu adalah ketika kita menjadi saudara. Kenikmatan yang besar salah satunya adalah ketika Allah mempereratkan kita di dalam nilai-nilai persaudaraan. Sekarang bagaimana Rasulullah SAW bisa sukses dalam berdakwahnya? Tentu saja dengan dukungan para sahabat, Bu. Betul Pak? Adanya Sayyidina Umar, adanya Ali bin Abi Thalib, adanya Utsman bin Affan, adanya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung di dalam nilai-nilai kebaikan. Nikmat. Coba sekarang kita masak sendiri, makan sendiri, nikmat nggak Bu? Enggak. Coba kalau ada yang masakin teman kita, udah gitu kita berkumpul makan rame-rame, nikmat tidak Bu? Sambil senyum, tertawa, mengenang, aduh celilisnya, sigana mah moal ka ulang deui, sigana mah moal ka umuran deui ku ece teh, da ece geus kolot, mudah-mudahan we nya engke di akhirat teh urang patepang deui. Tolong persaksikan nanti kepada Allah bahwasanya kita pernah duduk di satu majelis yang mulia. Kalau ibu tidak menemukan saya nanti di surga, tolong tanya sama Allah. Tuh indah Bu, indah. Jamaah rahimakumullah, tidak panjang yang saya harus sampaikan karena saya harus melangkah lagi ke tempat lain. Mudah-mudahan acara ini akan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan hasil dari halal bihalal ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menjaga satu sama lainnya. Jangan sampai nanti kita tidak dikumpulkan kembali tanpa kekurangan satu apapun. Oleh karena itu, rubah mindset kita, muliakan tetangga kita, sayangi mereka, bertakwalah kepada Allah, pertahankan iman dan tetap istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahalazim.
astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal zalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammin takshirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak mau kalah tadi sama Pak RT, Pak RW nusuk pantun Bu. Saya tadi RT RW, Pak RW baik, saya juga punya pantun Bu. Well Bu, anak domba eker ulin, cakep gitu sih Pari. Anak domba eker ulin, menari-nari senang hatinya. Meskipun banyak komplek yang lain, pesona Bali anu saena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.